Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kartika, NIM 20234021 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani S.Hos MIKOM. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Preservasi dan Konservasi yang diampu oleh Ibu Desriani S.Hos MIKOM. Saya Windy Kartika dengan NIM 20234021. Saya akan membahas materi 12 dengan judul Pelestarian Bahan Pustaka dengan Sistem Penjilitan. Pelestarian bahan perpustakaan adalah melalui kegiatan penjilitan bahan perpustakaan. Pada dasarnya, penjilitan merupakan pekerjaan menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Tahukah kamu, penjilitan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan. Faktor usia, kondisi ruang penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering dan salah, dimakan serangga atau jamur, dan lain-lain dapat mengakibatkan bahan pustaka menjadi rusak. Bahan pustaka yang rusak itu perlu diperbaiki. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul buku yang sudah rusak, dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Tujuan penjilitan. Tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan penjilitan yang lainnya antara lain adalah 1. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. 2. Mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. 3. Memudahkan penggunaan bahan pustaka. Istilah dan definisi dalam kegiatan penjilitan yaitu bahan penutup, sampul atau cover, blok buku, jahit lewat lipatan, jahit samping, jilid ulang, kertas berbuffer basah, kertas dengan pH 7,0 atau lebih, kuras, lembar pelindung. Menyiapkan penjilitan. Menyiapkan penjilitan. Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan antara lain 1. Penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau cutter. 2. Penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembaran menjadi cutter, kemudian cutter itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Bahan atau sarana penjilitan. 1. Kertas. Kertas yang dibutuhkan untuk penjilitan mempunyai berbagai ukuran standar sebagai berikut. Kertas conqueror 61,5 x 86 cm. Kertas casing Samson 90 x 120 cm. Karton board 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm. Karton millboard antara 0,65, 0,8,092 dan 125 inci. Kertas marmer atau marble paper, buckram dan lain. 2. Peralatan penjilitan atau mesin-mesin. Beberapa peralatan yang diperlukan diantaranya adalah mesin potong semi-otomatis, mesin potong manual, alat potong board atau kecip, mesin bor atau pembuat lubang, pres buku atau koran. Alat penunjang penjilitan lainnya yaitu jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm, cutter, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, palu, pelubang, dan lem. Jenis-jenis penjilitan. 1. Jilid hardcover. Jenis jilitan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal jadi lebih awet. 2. Jilid soft cover.
jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis, kertas cover yang delaminating. 3. Jenis lakban. Jenis lakban ini biasanya digunakan untuk makalah, laporan, diktat. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata, sukar difotokopi. Selanjutnya, jilid kaye. Cocok untuk jumlah halaman sedikit seperti majalah dan buku tulis. Jilid dengan tanda signature binding. Jilid ini memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibagi dalam kuras-kuras, contoh buku rujukan yang tebal, atlas, dan sebagainya. Jilid lem punggung. Jilid ini biasa digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Jilid spiral. Jilid spiral ada dua macam, spiral plastik dan spiral kawat. Yang spiral plastik, seperti namanya plastik, bahannya terbuat dari plastik. Terdapat beberapa ukuran dan warna pilihan, begitu pula dengan jilid spiral kawat. Contoh kegiatan preservasi dan konservasi penjilitan di perpustakaan yaitu seperti contoh video saya yang sebelumnya, yaitu praktek proses penjilitan buku dengan lakban. 1. Siapkan mika plastik dan letakkan di bagian atas dokumen. 2. Kemudian taruh kertas buffalo di bagian bawah dokumen. 3. Rapikan dokumen yang akan dijilid. 4. Kemudian staples samping dokumen dengan 3 bagian. Lalu lakban bagian yang di staples dengan lakban hitam. Rapikan bagian yang telah dilakban dengan pisau atau gunting. Jika ada bagian yang tersisa, maka dipotong agar lebih bersih dan rapi. Dokumen siap digunakan. Selanjutnya yaitu materi pertemuan 16. Perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka merupakan cara menjaga agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara mungkin dan siap dipakai. Pengertian penyiangan bahan pustaka. Salah satu bagian dari perawatan koleksi adalah penyiangan. Mengeluarkan atau menarik bahan perpustakaan dari seleksi. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Setelah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi atau wedding merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pengguna ke gudang atau tempat penyimpanan. Dalam hal ini bukan hanya suatu proses mengeluarkan koleksi dari rak buku, tetapi penyiangan juga menggabungkan kembali nilainya dari segi kebutuhan saat ini. Tujuan, fungsi, dan manfaat penyiangan bahan pustaka. Menurut Ken Retno, 2010 menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu 1. Menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. 2. Menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. 3. Mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat. 4. Mempercepat proses temu kembali. 5. Agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. 6. Memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Fungsi penyiangan bahan pustaka. 1. Menghemat tempat. 2. Menghemat waktu. 3. Membuat koleksi lebih menarik. 4. Meningkatkan reputasi perpustakaan. 5. Mengetahui kebutuhan koleksi. 6. Mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Adapun manfaat dari penyiangan bahan pustaka menurut Putra Ideal 2019 antara lain: 1. Bahan pustaka yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia, maupun fisiknya. 2. Mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering
dipakai dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Bahan pustaka hasil dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Kriteria penyiangan bahan pustaka. Adapun kriteria bahan pustaka berdasarkan penampilan dan kondisi yang akan dilakukan penyiangan seperti yang diungkapkan oleh Slot dalam Putra Ideal 2019 bahwa kriteria tersebut berdasarkan 1. Penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. 2. Penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. 3. Penyiangan berdasarkan konten miskin. 4. Penyiangan berdasarkan bahasa. 5. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. 6. Penyiangan berdasarkan usia koleksi. 7. Penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu untuk disiangi. 8. Penyiangan berdasarkan karya khusus untuk majalah dan serial. 9. Penyiangan berdasarkan pola penggunaan. Sarana dan prosedur penyiangan bahan pustaka. Untuk kegiatan penyiangan koleksi diperlukan beberapa sarana. Adapun sarana yang diperlukan dalam penyiangan menurut Putra Ideal 2019 sebagai berikut. 1. Katalog perpustakaan. 2. Kartu register dan daftar buku. 3. Sarana yang menunjang dalam pelaksanaan penyiangan koleksi. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristina Wati Sujana dalam Robinson 2020, prosedur penyiangan bahan pustaka sebagai berikut. 1. Pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi 6. 2. Pencabutan kartu katalog buku. 3. Pengecapan. 4. Penyusunan buku di gudang. 5. Membuat berita acara. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Berdasarkan Winoto dalam Suryanti Sri 2017 terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan penyiangan, yakni sebagai berikut. 1. Adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, hambatan psikologi, seperti tiadanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. 2. Masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas. Terlepas dari status bahan pustaka dan relevansinya dengan tujuan perpustakaan, jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. 3. Adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. 4. Masih ada prosedur yang terlalu rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur atau tahapan yang dapat memakan waktu. Hal tersebut membuat terlihat sangat rumit. Selanjutnya yaitu contoh preservasi dan konservasi di perpustakaan. Penjilitan. Kegiatan penjilitan ini dilakukan untuk menyusun halaman yang lepas pada buku menjadi berurutan sesuai dengan lembaran yang benar. Langkah-langkah dalam proses penjilitan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan peralatan. Yang dibutuhkan yaitu lem, benang, cutter, penjepit kertas, kertas struk, kertas cover, pita kapital, penggaris, pemotong kertas dan cover, kain tipis, kertas linier, lilin, dan tulang penghalus. 2. Pengolahan. Melakukan penumpukan lembaran kertas yang akan dijilid, proses penyatuan lembaran dengan menjahit lembaran kertas atau dengan menempelkan kain massa pada lembaran, pemberian kertas pad, pengaman struk, pengukuran buku, pembuatan cover buku, dan penjilid. 3. Finishing. Melakukan pendataan kembali koleksi yang sudah dijilid sebagai tanda pemisah antara koleksi yang sudah dan yang belum, dan pendataan untuk pengarsipan di bidang penjilitan, dan kemudian dikembalikan pada pelayanan pemustaka. Sampai disinilah penjelasan saya tentang materi 12 dan materi 16. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you for watching, teman-teman.